Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera buat semua. Baik, pada kesempatan siang ini saya akan membacakan 4 ayat firman Tuhan sebagai landasan perenungan lewat video pastoral ini. Adapun nats firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Ayat ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, siapakah orang benar yang merasa dirinya tidak terusik, tidak menjadi kesal, tidak menjadi ingin marah ketika diperhadapkan dengan sekeliling, lingkungannya, orang-orang di sekitarnya yang mengadakan kehidupan penuh kejahatan, yang mengadakan kehidupan yang sungguh bisanya bermabuk-mabukan, bahkan melakukan suatu pelanggaran kekerasan, sungguh-sungguh telah menjadi jahat. Siapakah orangnya yang tidak terusik, terpanggil untuk hal seperti ini? Nah, ketika Yesaya hidup di dalam zamannya, ia diperhadapkan dengan bangsa yang seperti ini. Yesaya sungguh-sungguh melihat segala keberadaan lingkungannya yang amat sangat bok-brok, sehingga ia pun secara spontan memberikan suatu reaksi, respon. Bukan sekedar marah, bukan sekedar kesal, tetapi ia sungguh-sungguh sampai mengutuki akan mereka. Di dalam Yesaya pasal 5 sejak ayat 8 sampai 22, 6 kali sudah Yesaya mengungkapkan kekesalannya dengan mengata-ngatai pada orang jahat, yakni dengan celakalah mereka, celakalah mereka, celakalah mereka. Sungguh-sungguh tidak tertahankan lagi amarah dan kekesalan sampai Yesaya melakukan suatu mengumpat atau mengutuki akan bangsanya. Tetapi permisi bertanya, cukupkah hanya cara ini sajakah? Perlakuan respon Yesaya seperti inikah yang paling tepat untuk seolah-olah menyelesaikan problem dan masalah atas bangsanya? Tentu tidak. Bahkan, apakah dengan segala respon seperti ini, seolah-olah Yesaya menunjukkan aku sebenarnya beda dengan mereka, aku lebih kudus, aku menjadi manusia yang sungguh-sungguh amat berbeda daripada mereka, aku disayang Tuhan. Sebenarnya Yesaya sebagai abdi Tuhan, nabi Tuhan, manakala diperhadapkan dengan perkara lingkungan seperti ini, harusnya sungguh-sungguh lebih bermawas diri, tetap merendahkan hati, berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, seraya memohon pada Tuhan, Tuhan, apakah yang bisa saya perbuat dan saya lakukan di tengah keadaan yang seperti ini, di tengah keadaan yang sangat mengerikan sekarang ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat?
di dalam pasal 6 ayat pertama. Pada waktu itu diceritakan tentang waktu matinya Raja Uzia. Yesaya melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya, ujung jubahnya menutup bait suci. Di atasnya ada makhluk serafim yang memiliki 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup mukanya, 2 sayap dipakai untuk menutup kakinya, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang terbang. Di antara mereka, seorang demi seorang menyerukan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Alam semesta memenuhi bumi, kekudusan nampak jelas dilihat oleh Yesaya. Alas ambang pintu gemetar, ruangan penuh asap. Kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh amat nampak oleh diri Yesaya. Dan pada waktu itu Yesaya baru menyadari setelah bercermin diri, lihat kekudusan Allah yang maha mulia, baru dia tahu siapakah gerang dirinya. Sehingga Yesaya mengatakan, bukan celaka bagi bangsa, tetapi celakalah aku juga orang yang najis bibir yang akan binasa. Aku berada di tengah bangsa yang najis bibir dan yang akan binasa. Puji syukur kepada Tuhan, kesadaran Yesaya yang seperti ini telah menginsapkan, mengubahkan akan dirinya sebagai pribadi yang tidak lagi sok-sokan, yang tidak lagi berlaga lebih kudus, menghakimi dan mengutuki dengan seenaknya, tetapi dia sadar. Puji syukur, satu makhluk serafim menghampiri terbang menuju Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit, disentuhkannya ke bibirnya seraya berkata, "Bara telah menyentuh kepada bibirmu, segala kesalahanmu telah dihapus, segala dosamu telah diampuni." Maka Yesaya melihat Allah dalam kemuliaannya dan berkata, "Siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Pada waktu itu Yesaya sadar sesadar-sadarnya. Tidak ada lagi perbantahan, tidak ada lagi tawar-menawar. Yesaya dengan jelas akan panggilan yang begitu luar biasa dari Allah yang maha kudus, yang mengasihi pada umatnya. Yesaya langsung menjawab, "Tuhan, inilah aku, disinilah aku, utuslah aku." Di tengah kehidupan kita menghadapi problema lingkungan yang serupa dengan zaman Yesaya, janganlah kita gampang-gampangnya mengutuki satu persatu dari perbuatan mereka, melainkan kita rendah hati, berdoa, rendah hati, pintakan bagaimana Tuhan menuntun kita, sehingga kita masih mau di tengah zaman yang seperti sekarang ini terpanggil untuk mendoakan mereka yang bobrok, mendoakan dan memenangkan mereka yang masih ada dalam sesat, sehingga kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati akan kita semua. Amin.